Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiri Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 12180302000. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai lembaga yudikatif dan tugas-tugasnya. Pertama, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga kehakiman yang terdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat yang dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak-pihak berkuasa, terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang. Lembaga yudikatif juga merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pengadil, pengawal, pemantau proses berjalannya undang-undang, mempertahankan pelaksanaan undang-undang, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Dalam doktrin Trias Politika, lembaga yudikatif dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan tugas mengadili apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Adapun lembaga yudikatif memiliki beberapa tugas dan peran yang diantaranya: 1. Mengawal dan mengawasi jalannya perundang-undangan atau aturan negara. 2. Menjaga peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati. Yang 3, menjatuhkan sanksi terhadap setiap para pelanggar hukum. Nah, lalu yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif itu dibagi menjadi 3. Ada Mahkamah Agung, atau bisa disebut juga MA. Lalu ada Mahkamah Konstitusi, itu bisa disebut juga MK. Dan Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Rahmah Rahab dengan NIM 121803027. Di sini saya akan membacakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Tugas dan fungsi Komisi Yudisial dijelaskan dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 24B. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24B, dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang terdapat pada pasal 24B ayat 3. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi pengawasan tugas hakim juga dijelaskan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam undang-undang ini, fungsi pengawasan tugas hakim oleh Komisi Yudisial dijelaskan dalam hubungannya dengan fungsi Komisi Yudisial lain. Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan secara terperinci tugas Komisi Yudisial dalam undang-undang ini, dan kemudian menguraikannya dalam konteks fungsi pengawasan terhadap tugas hakim. Yang pertama ada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Lalu ada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 14 ayat pertama dalam menjelaskan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf A, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pasal 14 ayat 2, dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan dalam jangka paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Pasal 14 ayat 3, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. Yang ketiga ada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 15 ayat pertama, dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejarak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 hari berturut-turut. Pasal 15 ayat 2, Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pasal 15 ayat 3,
Pengajuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagai mana dimaksud pada ayat 1. Yang nomor 4 ada pasal 16 Undang-Undang nomor 22 tahun 2004. Pasal 16 ayat 1, pengajuan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk diangkat sebagai hakim agung, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat 2, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya 16 daftar riwayat hidup terhadap riwayat pekerjaan, ijazah asli atau yang telah dilegalisir, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, rumah sakit, pemerintah, daftar harta kekayaan, serta sumber penghasilan, dan nomor pajak wajib. Nomor 5 ada Pasal 17 Undang-Undang nomor 22 tahun 2004. Pasal 17 ayat 1, dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagai mana disebut dalam pasal 15 ayat 3, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung. Pasal 17 ayat 2, Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari. Pasal 17 ayat 3, masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 17 ayat 4, Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam jangka waktu yang paling lambat 30 hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir. Yang keenam ada Pasal 18 Undang-Undang nomor 22 tahun 2004. Pasal 18 ayat 1, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pasal 18 ayat 2, Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. Pasal 18 ayat 3, karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sudah diterima Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 10 hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan. Pasal 18 ayat 4, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama yaitu 20 hari. Pasal 18 ayat 5, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berakhir. Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 orang nama atau calon hakim agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Nomor 7 ada Pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2004. Pasal 19 ayat 1, DPR telah menetapkan calon hakim agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 5. Pasal 19 ayat 2, keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR. Pasal 19 ayat 3, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam poin tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat hakim agung dan calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dalam pasal 18 ayat 5. Yang ke-8 ada Pasal 20 Undang-Undang nomor 22 tahun 2004. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan dalam rangka mengangkat kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 9 ada Pasal 21
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pemimpin Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi. Yang ke-10 ada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 22 ayat 1, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada Badan Peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Pasal 22 ayat 2, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial wajib menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Pasal 22 ayat 3, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pasal 2 ayat 4, Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Pasal 22 ayat 5, dalam hal Badan Peradilan hukum tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada Badan Peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Pasal 22 ayat 6, dalam hal Badan Peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan Badan Peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan kepegawaian. Pasal 22 ayat 7, semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersifat rahasia. Dan pasal 22 ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Komisi Yudisial. Nomor 11 ada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 23 ayat 1, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, ataupun pemberhentian resmi. Pasal 23 ayat 2, usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pemimpin Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat 3, usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat 4, hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Pasal 23 ayat 5, dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim. Pasal 23 ayat 6, keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim ditetapkan dalam jangka paling lama 14 hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung. Yang nomor 12 ada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.
Pasal 24 ayat 1, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 24 ayat 2, ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial. Yang nomor 13 ada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 25 ayat pertama, pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 25 ayat 2, apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Pasal 25 ayat 3, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan atau hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial. Pada pasal 25 ayat 4, dalam hal terjadi penundaan 3 kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung dan atau Mahkamah Konstitusi, maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 orang anggota. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia dengan NIM 12180301991. Yang kedua ada Mahkamah Agung atau MA. Wewenang Mahkamah Agung diatur secara tegas oleh Pasal 24A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan struktur, kedudukan, dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain memiliki fungsi mengadili perkara, adapun fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi mengatur. Ada di pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Fungsi ini mengatur hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Apabila belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Salah satu asas yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP, yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Adapun tujuan dari KUHP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2.
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksa perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, di samping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung, yang pertama, menguji peraturan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua, mengadili sengketa kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan di bawahnya. Ketiga, mengadili permohonan kasasi dari lingkungan peradilan di bawahnya. Keempat, mengadili permohonan peninjauan kembali. Kelima, mengawasi lembaga peradilan yang di bawahnya. Keenam, mengawasi penasehat hukum dan notaris. Yang ketujuh, memberikan pertimbangan hukum terhadap presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum bagi lembaga tinggi negara. Perkenalkan, nama saya Pina Rahmanaura dengan NIM 12180302220. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu upaya penguatan prinsip check and balance demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar terkontrol dan terkendali antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Undang-Undang tahun 1945 merupakan sebuah lembaga negara yang bagi sebagian orang masih dianggap baru, ya walaupun sesungguhnya telah banyak yang paham dan tahu betul akan fungsi serta tugas dan tanggung jawab lembaga negara yang satu ini. Bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali oleh pembaruan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan pada abad ke-20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Pembentukan Mahkamah Konstitusi terwujud ketika dilakukan amandemen ketiga terhadap Undang-Undang 1945. Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen merupakan respon terhadap tuntutan penguatan mekanisme check and balance dalam sistem penyelenggaraan negara. Peranan Mahkamah Konstitusi sendiri sangat penting, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dirinya sebagai penjaga konstitusi melalui proses konstitusional review pada Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini tentunya membawa angin baru karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Proses konstitusional review hanya dapat dilakukan setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang 1945. Berbagai putusan MK telah memengaruhi norma dan sistem hukum di Indonesia. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, mengadili pembubaran partai politik. Yang keempat, mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden.